Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 26 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Damita, inilah live update selengkapnya. Seorang oknum perawat di Kota Makassar ditangkap dan harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya oknum perawat itu disinyalir memperjualbelikan kartu vaksin palsu. Oknum perawat itu merupakan perempuan berinisial WD. Ia ditangkap bersama seorang pria berinisial FT. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Muslimin Emba dari Tribun Timur yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Emba. Ya, baik rekan Dea. Mbak, bisa Anda informasikan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa kasus ini hingga akhirnya polisi juga bisa mengungkapnya? Ya, baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa awal mula kasus ini terungkap ketika pihak dari Dinas Kesehatan Kota Makassar mengendus adanya ketidaksesuaian data peserta vaksin dengan jumlah logistik vaksin yang ada di salah satu puskesmas, tepatnya di Puskesmas Pacerakan Dayak, Kecamatan Biringkanaya. Dari ketidaksesuaian logistik itu, pihaknya pun melakukan penelusuran dan meminta aparat kepolisian untuk turut menyelidiki adanya kemungkinan penerbitan kartu vaksin palsu tersebut. Dan dari situ polisi pun bergerak untuk menyelidiki, dan hasilnya kedua pelaku ini berhasil diamankan setelah bukti kuat yang diperoleh oleh kepolisian dan pengakuan beberapa warga yang mengakses ataupun memperoleh kartu vaksin palsu ini dari keduanya itu melapor ke polisi. Dea. Kalau untuk modus yang dilakukan pelaku ini untuk melancarkan aksinya seperti apa? Ya, untuk modus operandi dari keduanya sendiri, si FT ini rekan dari perawat WD, tugasnya dia untuk mencari warga yang enggan disuntik vaksin namun butuh atau memerlukan kartu vaksin untuk perjalanan jauh misalnya. Nah, dari situ FT menawarkan pembuatan kartu vaksin oleh WD dengan tarif Rp50.000 per kepingnya begitu. Ya. Dua pelaku yang sudah diamankan ini, Emba, apakah saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana dengan pasal yang disangkakan kepada keduanya? Ya, betul sekali. Untuk kedua pelaku saat ini sudah berstatus tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal terkait Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda Rp12 miliar. Ya. Baik, Tribuners, rekan Emba juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKP Jufri Natsir, terkait kasus ini. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Surat vaksin itu 50.000. Dengan adanya itu, kami berhasil menyita 9 juta uang dari hasil penjualannya itu dari tersangka. Terus kemudian, adapun yang bersangkutan memang sebelumnya pernah bekerja di rumah sakit Pacerekang, Puskesmas Pacerekang. Yang bersangkutan saudara FT, yang perempuannya ini pernah bekerja honorer tenaga kontrak di rumah sakit Sukarela, di rumah sakit Pacerekang. Namun setelah adanya COVID, oleh yang bersangkutan dimasukkan sebagai tenaga kerja untuk masuk untuk penanganan COVID. Nah, disitulah berawal sehingga dia mempergunakan atau dia menyalahgunakan hal demikian. Terkait dengan itu, kami menjelaskan bahwa dengan adanya perbuatan tersangka yang mengeluarkan surat vaksin palsu ke masyarakat, sehingga kami oleh Polrestabes melakukan penahanan dan memproses dengan ancaman hukuman pasal yang kami kenakan, yaitu pasal 51 ayat 1, terus pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tentang informasi elektronik. Terus kemudian disandingkan lagi dengan Undang nomor 19 tentang informasi dan elektronik, kemudian dengan Undang-Undang Kesehatan
pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun dengan denda, kalau dendanya itu 12 miliar. Kalau yang perempuan ini apa statusnya? Tenaga kesehatan apa? Bidan, perawat atau apa? Awalnya perawat. Jalan provinsi di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan kini sudah bisa dilalui kendaraan. Jalur tersebut sempat macet total selama 7 jam sejak Senin 25 Oktober 2021 kemarin mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Kemacetan parah terjadi lantaran warga sempat memblokade jalur yang menghubungkan 4 kabupaten atau kota itu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News Ultra, ada Fadli Aksar yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Fadli. Halo dia. Ya. Halo. Ya. Rekan Fadli, bisa Anda gambarkan seperti apa kemacetan parah yang kemarin terjadi? Ya, kemacetan parah terjadi ketika warga memblokade 2 ruas jalan di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi blokade itu dilakukan dengan memasang atau membentang kayu dan mendirikan tenda di tengah jalan di Desa Ambololi tersebut. Akibatnya ratusan kendaraan dari 2 arah, 2 jalur tersebut tak bisa bergerak dan tak bisa melintasi jalan tersebut. Akibatnya jalan tersebut macet selama kurang lebih 7 km dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore atau pukul 15 WITA. Begitu ya. Fadli, berdasarkan informasi yang Anda terima, apa sebenarnya alasan dari warga ini memblokade jalan hingga menyebabkan kemacetan parah kemarin? Ya, aksi blokade ini dilakukan warga setempat karena mereka kecewa terhadap janji-janji pemerintah, utamanya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka dijanji akan jalan tersebut akan diperbaiki dalam pekan ini, namun janji tersebut kurang dilakukan. Akibatnya warga pun kecewa dan kembali memblokade jalan tersebut. Sebenarnya blokade itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, kali keempat ini dilakukan warga sangat parah karena blokade dilakukan sejak pagi dan ratusan kendaraan dari antar kabupaten sendiri tak bisa melintas di jalan tersebut. Begitu ya. Ya, Fadli, berarti saat ini jalan sudah normal kembali ya, bisa dilalui. Apakah ada kesepakatan dengan warga, dengan pemerintah sehingga mereka membuka jalan akhirnya? Ya, akhirnya warga membuka blokade jalan. Kayu yang dibentangkan, kemudian tenda yang didirikan, dipindahkan oleh warga setelah warga ditemui oleh perwakilan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Warga dan Dinas SDA dan Bina Marga sendiri bersepakat bahwa jalan tersebut akan diaspal, namun melalui penanganan sementara dalam 3 hari ke depan. Dalam 3 hari ke depan jalan tersebut akan dilakukan pengerasan dengan material-material yang akan diturunkan di jalan tersebut. Kemudian pengaspalan dilakukan pada November atau awal November 2021 mendatang. Akhirnya warga pun dengan kesepakatan itu kemudian mau dan rela membuka akses jalan tersebut sehingga ratusan kendaraan yang sudah mengantre selama 7 jam akhirnya bisa melintas dan melalui jalur tersebut. Lalu lintas juga dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Begitu ya. Baik, dan Tribuners, rekan Fadli juga sudah sempat melakukan wawancara bersama seorang warga di sana terkait hal ini. Ada Syahriman Hamdani selaku koordinator aksi. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Aksi hari ini kita lakukan itu berbentuk pada janji pertama pihak TU Provinsi yang melakukan kita bahwa kurang dari 1 minggu itu mereka akan turun melakukan penanganan sementara. Setelah
perkataan mereka paling lama 2 minggu, itu kan kita sudah siapkan juga memang apa yang kita akan lakukan. Ternyata 2 minggu lebih itu tidak ada tindakan daripada mereka. Maka pada saat itu kita bentuk gerakan lagi seperti ini. Kan di dalam perjanjian yang ditandatangani antara seluruh itu kita sudah bikin perjanjian, kita akan melakukan blokade yang kedua. Bahkan blokade yang kita akan lakukan itu kita bikin papan informasi bahwa ketika hari ke depan itu akan ada blokade supaya masyarakat yang punya kepentingan ke depan itu bisa menanggalkan kepentingan mereka. Tapi kalau udah toh, oh bisa ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung memeriksa seorang YouTuber bernama Muhammad Nasihin. YouTuber yang memiliki 600.000 lebih subscribers. Ini dimintai keterangan karena sempat membuat konten rekayasa pembegalan. Konten tentang pembegalan itu tersebar di tengah masyarakat pada pertengahan Oktober. Detail informasinya terkait hal ini akan disampaikan secara langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Bayu. Baik Tribuners, saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami dan jurnalis Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Halo Bayu. Halo, selamat siang rekan Dea. Ya Bayu, bisa Anda jelaskan sebenarnya seperti apa detailnya konten dari YouTuber di Lampung ini, Muhammad Nasihin ya. Kemudian juga siapa dan bagaimana sebenarnya latar belakang dari YouTuber ini. Oke, Muhammad Nasihin ini merupakan melakukan konten yang karena konten yang diduga rekayasa karena beliau Nasihin menyampaikan bahwasanya itu merupakan konsumsi untuk pribadinya. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana dengan reaksi dari Nasihin ini setelah dimintai keterangan maksud kami oleh pihak kepolisian? Ya, bahwasannya konten yang buat itu hanya konsumsi secara pribadi dan tidak ada niat untuk itu. Halo rekan Bayu. Baik Tribuners, ada sedikit gangguan dengan jurnalis kami dan berikut langsung kami tampilkan keterangan dari Kombes Zahwani Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Lampung terkait kasus ini. Nah, dalam kejadian ini yang bersangkutan saat ini tengah dilakukan ya undangan dan tadi kita lakukan klarifikasi ya artinya pemeriksaan saat ini masih tetap berjalan, tetapi untuk informasi kepada rekan-rekan kami sampaikan bahwa tayangan konten yang dibuat tersebut adalah tayangan konten yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2021 di daerah Lampung Timur. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk membuat konten pribadi untuk para pada kelompoknya atau masyarakatnya atau secara umum. Ya, itu yang disampaikan. Tetapi dalam kesempatan ini bahwa kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi
itu sudah diakui dan hasil pemeriksaan juga demikian. Ya saat ini pemeriksaan masih berlanjut karena sudah ada pemeriksaan yang lain termasuk kru yang ada. Jadi sudah kami tengah lakukan pemeriksaan saat ini adalah selain daripada saudara Muhammad Nasihun, itu ada lagi 4 orang Nasihin ya, Muhammad Nasihin. Kemudian juga ada 4 orang lain yang bertugas sebagai kru film, antara lain ada sebagai seorang kameramen dan 2 yang berperan di sana. Kita menuju Jambi, Tribuners. Jajaran Polres Kerinci berhasil mengungkap penanaman ganja di lahan hutan seluas 1 hektar. Lokasi kebun ganja tersebut diketahui berada di kilometer 10 puncak Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Seorang wanita berinisial FY berusia 40 tahun yang diduga pemilik lahan diamankan bersama ratusan barang bukti batang ganja. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Heru. Ya, rekan Dea. Bisa Anda informasikan kapan penggerebekan lahan ganja ini dilakukan oleh aparat kepolisian? Ya, baik. Perlu kami laporkan bahwa lahan ganja seluas 1 hektar di puncak kilometer 10 Kecamatan Sungai Bungkal berhasil diungkap pada Rabu tanggal 20 Oktober kemarin. Pengungkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Narkoba Polres Kerinci. Berdasarkan laporan itu, Kanit Narkoba Endra melaporkan ke Kapolres, dan Kapolres langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Program didapatkan sekitar pukul 13 Rabu siang. Sekitar pukul 16, Kapolres langsung memimpin anggota melakukan pengerebekan menuju lahan yang terdapat di puncak di wilayah Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Rekan Heru. Ya. Ya, dari lahan 1 hektar yang digerebek ini, apakah hanya ditanami tanaman ganja itu saja, ataukah ada tanaman lainnya? Ya, di luas lahan 1 hektar itu terdapat tanaman cabai. Di sekitar tanaman cabai itulah yang ditanam beberapa batang ganja atau ratusan ganja yang ada di lahan tersebut di sela-sela batang cabai itu. Namun yang terurus bukan cabainya, malah ganja itu yang terurus gitu. Baik, lalu berdasarkan informasi yang ada ini, disebutkan bahwa suami dari FY ini bisa berhasil melarikan diri. Apakah benar? Dan bagaimana nanti penanganannya? Ya, benar, benar sekali informasi tersebut bahwa saat penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Polres Kerinci, saat itu Polres hanya menemukan istri dari berinisial WC, suami dari inisial FN yang berhasil diamankan di lokasi tersebut. Sementara FC berhasil melarikan diri sebelum pas waktu penggerebekan dilakukan itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan video keterangan dari Ibda Yandra, Kanit Narkoba Polres Kerinci selengkapnya. Alhamdulillah, Sat Narkoba Polres Kerinci bisa mengamankan ladang ganja berikut tersangkanya. Untuk tersangka 2 orang, bisa berhasil kami amankan 1 orang ibu-ibu yang diduga menanam, menjual narkotika jenis ganja. Inilah yang keringnya, terus yang ini ya, yang masih siap panen. Terus masih ada anggaran 300 batang lagi di bawah. Yuk ikuti. Ini ganja, ini juga ya. Ganja, sini ikuti. Itu juga bawah sampai itu ada bebek yang kecil ada juga. Ini ya. Coba ini aja. Nih ya. Dengan SK-nya tuh. Untuk tersangka sini. Ya, untuk tersangkanya ibu-ibu ini. Mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo dikabarkan meninggal dunia setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan atau diklat pada Minggu 24 Oktober 2021. Informasi yang dihimpun Tribun Solo, mahasiswa tersebut berinisial GE, warga Dusun Keti, Desa Dayu, Kecamatan Karangpadan, Karanganyar, Jawa Tengah. Sampai saat ini polisi informasinya masih terus melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Kabar selengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Fristin Intan dari Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fristin.
Halo Dea. Christine, apakah sudah terungkap dan bisa Anda ceritakan terkait kronologi meninggalnya mahasiswa UNS ini? Baik, Dea, terkait dengan meninggalnya mahasiswa UNS yang ada saat melakukan diklat yang ada di UNS ataupun juga di sekitar kampus, memang diketahui pada malam itu GE melakukan diklat yang ada di area UNS, dan saat itu juga diketahui bahwa diungkap dari pihak mahasiswa ataupun dari UNS mengatakan bahwa sempat terjadinya kram, namun beberapa keterangan juga dari keluarga korban adanya bekas memar yang ada di bagian kepala dan juga sekujur tubuhnya. Namun untuk sampai saat ini secara keseluruhan penyebab dan bagaimana bisa ini meninggal dunia belum dipastikan karena masih menunggu hasil otopsi. Begitu dia. Oke, Christine, dengan kondisi korban yang ditemukan terdapat beberapa luka itu tadi, bagaimana tindak lanjut penanganan korban dari pihak kepolisian? Baik, terkait dengan tindak lanjut dari pihak kepolisian, memang setelah dilakukannya pelaporan dari pihak keluarga dan juga diketahui juga pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dari Kasatreskrim Polresta Surakarta AKP Johan Andika mengatakan bahwa saat dilakukannya olah TKP setelah memeriksa beberapa anggota Menwa yang ada di UNS ini dan diketahui lokasi diklat diantaranya ada beberapa lokasi, ada sekretaris Menwa, belakang auditorium, gedung olahraga, fakultas teknik, dan juga di sekretariat Menwa itu sendiri. Dan diketahui setelah dilakukannya penelusuran ini dari pihak kepolisian menganjurkan untuk pihak keluarga untuk bersedia melakukan otopsi kepada jenazah GE ini. Dea. Lalu Christine, terkait adanya kejadian ini, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Universitas 11 Maret? Baik, dari pihak Universitas 11 Maret mengatakan bahwa saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Rumah Sakit Muwardi Solo. Dan untuk tindak lanjut untuk para anggota Menwa yang ada di kampus saat ini semua diberhentikan untuk kegiatannya dan dilakukannya pemeriksaan dari pihak kepolisian. Nantinya akan dilakukannya evaluasi ataupun keterangan nanti sekitar pukul 1 nanti ataupun pukul 1:30 nanti akan dilakukannya media konferensi dari pihak UNS sendiri. Ya. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Christine dengan Kasatreskrim Polresta Surakarta AKP Johan Andika. Kita mendengar kabar bahwa ada salah satu mahasiswa UNS yang tiba-tiba dilaporkan sudah tidak bernyawa. Ini untuk penyebabnya sedang kita lakukan penyelidikan, termasuk korban juga sedang kita lakukan otopsi untuk mengetahui penyebabnya apa. Tapi kalau dari tadi sudah ada yang diamankan, mungkin yang diperiksa atau? Bukan diamankan ya, ini sedang kita mintakan keterangan-keterangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sepanjang 2 hari ya, dari Sabtu dan Minggu. Kalau dilaporkan meninggalnya hari apa? Barusan. Kan tadi kejadiannya kan semalam jam 10 kan. Habis itu ini kita koordinasi dengan keluarga ya, supaya untuk keluarga itu berlapang hati, maksudnya mengikhlaskan untuk kita lakukan otopsi untuk kita mengetahui penyebab kematiannya itu apa. Kita akan jeda sejenak Tribuners dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena juga posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bong Ombo ya, dengan hujan shower
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Ferdinand Tarigan, korban bencana longsor di Sibolangit yang selamat, kini mengungkapkan peristiwa naas yang dialaminya pada Sabtu 23 Oktober 2021 lalu. Ferdinand merupakan satu di antara 2 korban selamat dari insiden maut itu. Diketahui 3 orang lainnya yang juga bersama Ferdinand meninggal dunia ketika material longsor menimpa mobil yang ditumpangi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Goklas dari Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Goklas. Halo, selamat siang rekan Gia. Ya rekan Goklas, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya rencana dari rombongan Ferdinand ini saat bersama-sama menaiki mobil itu menuju ke Karo dan kembali lagi ke Medan? Ya, jadi sebenarnya pada hari Sabtu rombongan Ferdinand ini itu menaiki mobil Xenia, itu ada sebanyak 5 orang. Yang pertama itu Ferdinand, juga ada temannya bernama Armando, ada calon istrinya bernama Novita, ada calon mertuanya bernama Layani, dan juga teman dari Novita yang bernama Gusrini. Jadi kelima orang ini berangkat dari Medan jam 6 pagi untuk menuju Desa Tanjung di Kabupaten Karo untuk berziarah ke makam dari ayah Novita. Kenapa berziarah? Karena mereka ingin sungkem untuk acara pernikahan yang akan digelar oleh mereka pada tahun depan, itu bulan 3. Nah, selain daripada itu sebenarnya selain ziarah mereka juga bertemu dengan adik dari almarhum ayahnya Novita ataupun calon istrinya untuk menanyakan bagaimana adat istiadat untuk pernikahan ke depan yang akan mereka lalui. Seperti itu, Dea. Baik, Goklas. Dan dari video tayangan ini juga kita lihat Ferdinand yang masih dirawat di rumah sakit ini ya, tapi juga sudah bisa dimintai keterangan. Apakah Anda berhasil mendapatkan informasi atau kesaksian dari Ferdinand bagaimana terkait suasana yang ia rasakan atau lihat saat tertimbun longsor itu? Ya, jadi pada saat mereka pulang dari Karo menuju kota Medan, tepatnya di daerah Sibolangit, di daerah PDAM Tirtanadi, itu mereka tertimpa longsor, dan pada saat sebelum tertimpa longsor, si Ferdinand ini mengaku melihat calon mertua dan calon istrinya masih tertidur lelap, sementara Armando pada saat sebelum terjadi longsor, itu masih sempat teleponan dengan istrinya terkait dengan keberadaannya sudah di mana. Juga Gusrini selaku teman Novita juga baru saja bertelepon dengan ibunya untuk menanyakan kabar seperti itu. Nah, setelah terjadi tertimbun longsor, Ferdinand pun sempat pitam, artinya melihat hanya kegelapan, dan dia mendengar suara teriakan minta tolong yang dimana itu adalah korban yang selamat pertama kali, yakni adalah Gusrini. Nah, setelah itu dia pun terjepit di dalam badan mobil serta bongkahan batu dan pasir. Setengah badannya itu ditimpa oleh badan mobil, dan dia terjepit selama 2 jam sehingga akhirnya dia bisa dievakuasi. Bahkan dia sempat juga terkena longsor susulan dan syukurnya dia masih bisa selamat. Seperti itu, Dea. Baik, Goklas. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari Ferdinand? Nah, kondisi terkini yang kita dapatkan informasi dari pihak rumah sakit RSUP Adam Malik. Jadi saat ini Ferdinand masih dirawat di ruang Rindu B RSUP Adam Malik dengan kondisi tangan kanan yang patah
dan ada luka lebam yang ada di sekitar mata kanan serta di sekitar tubuhnya, di lengan kiri dan juga sekitar daerah areal kepala. Nah, adapun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa hari Rabu besok hari itu Ferdinand akan menjalani operasi untuk mengobati tangan kanannya yang patah tersebut. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners dan rekan Goklas juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Ferdinand. Berikut kami tampilkan video kesaksian dari Ferdinand Tarigan, korban selamat dari bencana longsor. Ketika itu lewat daripada Sindelaras itu, saya cuma ingatnya sampai Sindelaras lah saya. Tiba-tiba kejadian, saya nggak ada dengar suara gemuruh atau orang longsor yang turun atau seperti apa, nggak ada suara sama sekali. Tiba-tiba saya terbangun dari kejadian itu, saya mendengar ada jeritan minta tolong dengan kaki saya. Mendengar itu, kaki saya pak. Nah, baru saya terbangun. Saya ini ketiduran atau mimpi. Nah, setelah saya bangun, saya mendengar suara jeritan minta tolong tadi. Saya itu bangun, saya lihat sekeliling saya, buka mata saya gelap. Saya langsung berpikir, oh ini pasti longsor. Dan saya minta tolong. Tim dari evakuasi yang sudah ada di luar, langsung saya mendengar, oh ini masih ada yang hidup. Kita prioritaskan dulu ini, bongkar katanya, makanya itu dibongkar semua. Gitu Pak. Pada saat itu kondisi abang itu terjepitkah atau gimana? Oh, pada saat itu puji Tuhannya itu saya pada saat itu masih kondisi seperti ini. Ya, ini ditutup oleh, saya nggak tahu itu apakah karena. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners, seorang pria 26 tahun bernama Eko Chandra Bungsu, seorang pemandu wisata warga Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, mengaku menjadi korban gigitan anjing bernama Cannon. Kejadian itu ketika ia sedang berjalan memandu tamu wisata di pinggir pantai di depan Kimo Resort. Akibatnya, Eko harus mendapatkan perawatan serius di Puskesmas Pulau Banyak sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Aceh Singkil. Dan detail informasinya terkait kejadian ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News. Ada Dede Rosadi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Dede. Halo, siang. Ya rekan Dede, berdasarkan informasi yang beredar, anjing bernama Cannon ini videonya ya sempat viral lantaran setelah peristiwa ini terjadi ia ditangkap lalu mati. Bagaimana bisa Anda informasikan kejadian persisnya? Kejadian matinya sendiri itu terjadi tanggal 19 pada hari Selasa atau pekan lalu. Hari ini hari Selasa dan kejadian matinya itu hari Selasa lalu. Ceritanya personil Satpol PP Kabupaten Aceh Singkil diminta pihak Kecamatan Pulau Banyak untuk datang untuk membawa anjing yang ada di Kimo Resort. Karena pihak kecamatan serta tokoh adat setempat sudah memperingatkan agar di lokasi wisata itu tidak ada memelihara anjing karena membuat pengunjung ke sana itu tidak nyaman karena Pulau Panjang sendiri merupakan lokasi wisata favorit terutama keluarga dan sudah juga ada beberapa warga yang jadi korban baik digigit kemudian dikejar dan saya pun termasuk pernah beberapa kali ke sana dan sering juga melihat ada anjing itu memang sering menggonggong ketika ada wisatawan mendekat. Nah, ketika datang hari Seninnya tanggal 19 kemudian dilakukan negosiasi untuk membawa anjing itu namun tidak berhasil dan pada hari Selasa itu negosiasi yang dilakukan antara tokoh adat di Kecamatan Pulau Banyak dengan pemiliknya akhirnya disepakati anjing itu dibawa menggunakan keranjang sayur dari lokasi di Pulau Panjang ke Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya kesepakatannya dengan pemilik nanti sampai Singkil diambil
karena waktu itu yang ada di lokasi itu cuma ada penjaga dari resort itu, sementara pemiliknya sedang ada di luar daerah. Nah, kemudian sampai disingkil pada tanggal 19 itu, begitu dibuka ternyata salah satu anjing dari 2 ekor itu sudah mati demikian. Oke, lalu sebenarnya seberapa seringkah memang wisatawan di sana, di wisata Pulau Panjang ini diganggu oleh anjing bernama Canon itu? Belakangan ini selama sekitar 2 hari ini memang banyak warga Aceh Singkil menyampaikan testimoni baik di media sosial bahwa mereka mengaku pernah ada anaknya yang pernah dikejar sampai HP-nya jatuh karena lari ke laut. Kemudian juga ada warga yang mengaku pernah digigit. Kemudian kalau saya pribadi sempat ke sana beberapa kali dengan keluarga, memang cuma mendengar gonggongan aja karena memang saya tidak sampai mendekat ke atau melewati Kimo Resort itu. Memang biasanya yang dikejar itu ketika ada wisatawan yang melintas. Nah, dan dalam 2 hari ini saya melihat warga yang menyampaikan testimoni pernah diganggu itu lebih dari 5 atau 6 orang itu menyampaikan testimoninya di media sosial. Demikian. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah sempat mendapatkan keterangan dari Eko Chandra Bungsu, pelaku wisata yang pernah digigit anjing bernama Canon ini, dan juga Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Hubungan Antar Lembaga Dinas Satpol PP Aceh Singkil Abdullah. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Nama saya Eko Chandra Bungsu, umur 26 tahun, dan saya asli Putra, Kecamatan Pulau Banyak, dan tinggal di Desa Pulau Bagu. Saya salah satu korban dari gigitan anjing yang bernama Canon, yang anjing yang ada di Pulau Panjang. Saya pernah sempat diterkam kaki saya sebelah kanan, diterkam dari belakang. Anjing itu menerkam kaki saya dengan secara diam-diam. Katanya Canon itu ramah dan baik, tapi nyatanya saya pernah digigit sama anjing itu dan saya sempat dirawat di rumah sakit Pulau Banyak, dan saya sempat dirujuk ke rumah sakit Aceh Singkil karena gigitan anjing itu. Dan pekerjaan saya sehari-hari terkadang saya membawa tamu juga berkeliling pulau. Dan pada saat itu saya pernah di 2019 saya pernah bawa tamu keliling Pulau Panjang berjalan kaki. Ada tamu saya sekitar 3 orang, dan saya sama tamu saya pernah berjalan menyisir pantai Pulau Panjang. Pas saya menyisir pantai di depan Kimo Resort, tamu saya malah dikejar sama anjing dan nyemplung ke dalam laut tamu saya. Jadi kami dari Satpol PP tidak ada kekerasan, memukul sama kayu, sama besi, mengikat, meracuni, tidak ada. Dan tidak ada niat kami itu. Niat kami supaya anjing ini sehat, anjing ini selamat, bisa diberikan kepada tuannya yang pemilik anjing. Setelah itu, yang satu lagi udah kami serahkan. Datang dia kemarin. Pakai kayu itu supaya mengamankan kami, terus supaya jangan menggigit dia. Itu pun kami apakan dia, bukan kami pukul, maksudnya kami karantenya supaya pendek dia, supaya dapat diamankan dia di lakban mulutnya, muncung anjing itu. Tapi apa daya nggak bisa karena dia memberontak terus. Setelah lepas dia lari ke tuannya balik, si Rizka ya. Ya Prijal ya. Si Rizka kami memujuk si Rizka, berusaha supaya si Rizka mengangkat anjing itu ke tempat keranjang sakol. Artinya pemiliknya yang masukin ya? Ya, dia yang memasukkan. Waktu dibuat itu ada lagi di lakban keranjangnya itu? Enggak ada. Enggak ada, di lokasi aja ya? Di lokasi dan aja. Itu apa masih bisa bernapas enggak waktu? Ada kami buat rongga-rongganya. Kalau itu kan banyak apanya tuh, lubang-lubangnya lilih. Terus kami buat lagi rongga-rongganya. Kami kasih juga minum. Kalau penangkapannya memang karena sering meresahkan gitu apa betul? Ya, sering meresahkan pengunjung, bahkan ada yang digigitnya. Bahkan camat sama kepala mungkin Pulau Balai telah menyurati berapa kali. Kita beralih ke Provinsi Riau.
Ruas Jalan Lobak di Kota Pekanbaru mendadak amblas pada Senin 25 Oktober kemarin seusai hujan deras mengguyur. Kejadian itu membuat masyarakat panik sehingga berlari keluar melihat kondisi jalan. Posisi jalan yang amblas ini berada di depan ruko berjejer, jaraknya dari jalan amblas hanya kisaran beberapa meter saja. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Fernando Sikumbang, jurnalis Tribun Pekanbaru yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Fernando. Iya, Dea. Selamat siang. Bisa Anda ceritakan kronologi detailnya dan juga lengkapnya terkait amblasnya pada jalan dan kondisi terkini di sana, rekan Fernando. Oke, Dea. Jadi pada kemarin Senin dini hari hujan deras melanda Kota Pekanbaru dan kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah yang rawan longsor dan juga rawan amblas mengalami kejadian yang tidak mengenakan bagi masyarakat. Ya, untuk kawasan tersebut kemarin pasca hujan air mengalir cukup deras di drainase sekitar kawasan tersebut. Pasca hujan mengguyur Kota Pekanbaru sejak Senin dini hari kemarin, Dea. Dan akhirnya drainase yang rusak tersebut, akhirnya aliran deras tersebut mengikis sedikit demi sedikit bagian drainase hingga akhirnya jebol ke bagian badan jalan. Akhirnya terjadilah amblas jalan Lobak tersebut, Dea. Dan untuk kondisi sendiri pada saat kejadian memang tidak ada korban, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh jalan amblas ini memang cukup parah karena satu ruas jalan tersebut amblas sama sekali dan terlihat memang bagian dalam jalan, bagian tanah ambruk ke bawah akhirnya, Dea. Oke, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana? Apakah ada harapan dari warga sekitar jalan amblas itu setelah peristiwa ini terjadi? Oke, Dea. Jadi pada saat kejadian itu masyarakat memang berharap bahwa jalan tersebut segera diperbaiki karena memang pengakuan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan itu, jalan di sekitaran tempat kejadian amblasnya jalan itu memang sudah terjadi kerusakan di sekitarnya. Karena permukaan tanah di kawasan tersebut memang dikenal cukup labil, apalagi aliran air di drainase di kawasan tersebut cukup deras, terutama saat hujan dengan curah tinggi mengguyur kawasan tersebut. Apalagi kawasan tersebut memang kawasan yang berbukit-bukit dan posisinya memang berada di tanjakan, ya, sehingga kondisinya membuat tanah di sekitar kawasan tersebut labil sehingga saat air mengalir di drainase dengan cukup deras, akhirnya drainase pun terkikis hingga akhirnya membuat jalan amblas dan masyarakat pun berharap pihak Dinas Pekerjaan Umum bisa segera melakukan perbaikan karena kondisi jalan tersebut harus diperbaiki secara menyeluruh agar tidak menimbulkan korban, Dea. Begitu, Dea. Oke, Fernando, karena ini juga yang amblas cukup panjang ya ini ya. Apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait tadi? Oke, Dea. Memang pasca kejadian pada Senin kemarin, tim sudah dari Dinas PUPR sudah turun langsung ke lokasi. Mereka melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan penyebab dari amblasnya ruas jalan tersebut. Karena memang jalan tersebut cukup padat lalu lintasnya sehingga harus dilakukan perbaikan dengan cepat. Maka tim pun langsung melakukan melokalisir kawasan tersebut agar masyarakat bisa melintas di sana secara hati-hati untuk sementara waktu. Dan tim dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri pada hari ini sudah menurunkan alat berat di kawasan tersebut guna melakukan proses perbaikan secara bertahap, Dea. Karena memang untuk kerusakan jalan tersebut di jalan amblas ini memang membutuhkan waktu. Dari pihak Dinas PUPR sendiri mengaku
mereka butuh waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan proses perbaikan, karena selain melakukan perbaikan terhadap jalan amblas, mereka juga harus melakukan perbaikan terhadap drainase yang ada di dekat jalan tersebut. Mereka berupaya mengantisipasi adanya drainasi yang jebol sehingga nantinya mengkhawatirkan amblasnya jalan malah meluas. Maka proses perbaikan pun dilakukan secara menyeluruh dalam 1 pekan ini. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fernando dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Syamsulashri. Berikut selengkapnya. Jauh ke lokasi bahwa sesungguhnya amblas berada pada titik drainase. Jadi penanganan gerak cepat, mungkin kami akan datangkan alat, ditimbun, dan selanjutnya secara detail akan diperbaiki. Untuk mobilisasi alat serta pekerjaannya mungkin insya Allah lebih kurang 1 minggu lah dari sekarang. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon doanya juga supaya ini sukses karena ini jalur padat. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, untuk ini Bang, mungkin disebabkan apa nih Bang bisa amblas Bang? Amblas ini nampaknya dari gurusan air yang berada pada drainase. Jadi bergeraknya drainase sehingga tanah terikut oleh arus air drainase yang bergerak tadi, yang amblas tadi. Sehingga badan jalan juga tertarik oleh urusan air. Sepertinya insya Allah itu aja penyebabnya. Tidak dikarenakan oleh apa dan sebagainya. Hanya itu yang dapat kami pantau di lokasi tadi. Insya Allah dengan waktu 1 minggu mungkin insya Allah akan bisa kita kembalikan seperti kita. Dengan arus ini memang harus padat sore dan pagi. Itu yang dapat kita sampaikan. Dari Provinsi Riau, kita beralih ke Jawa Timur. Masjid Al-Barokah di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersambar petir. Petir yang menyambar masjid ini mengakibatkan kerusakan di sejumlah bagian masjid. Suara sambaran petir yang keras langsung membuat warga sekitar panik dan keluar rumah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, dengan laporan lengkapnya. Halo Kukuh. Halo, rekan Dea. Ya, Kukuh, apakah dalam insiden ini terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian? Mungkin saat itu ada jamaah yang sedang berada di masjid tersebut. Jadi kebetulan pada hari Senin kemarin, tanggal 25, Senin sore, Masjid Al-Barokah yang ada di Jalan Mergan Kelurahan tersambar petir. Dan pada saat kejadian itu terjadi sekitar pukul 15 sore. Atau tepatnya selepas sholat asar. Kebetulan pada saat itu para jemaah masjid sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Hanya ada 2 jemaah yang masih melakukan zikir di dalam masjid. Dan 2 jemaah tersebut terkena pecahan asbes atap genteng dari atap masjid yang terkena sambaran petir tersebut. Iya, Kuku, bisa Anda gambarkan bagaimana apa saja kerusakan yang dialami bangunan masjid itu pasca tersambar petir? Selain kerusakan di genteng, plafon, sambaran petir juga merusak lampu gantung yang ada di dalam masjid tersebut. Selain itu, seluruh listrik yang ada di area masjid tersebut juga mengalami kerusakan sehingga listrik padam total. Lalu setelah peristiwa ini, apa langkah yang dilakukan oleh takmir masjid dan warga sekitar? Untuk hari ini, para warga sekitar maupun dibantu oleh BPBD Kota Malang melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan material reruntuhan di masjid tersebut, sehingga nanti sore dimungkinkan masjid tersebut bisa digunakan kembali secara normal. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan Dea. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. 2 orang anggota Polres Timor Tengah Utara diberhentikan secara tidak terhormat dari tugasnya sebagai anggota polisi. Pemberhentian tindak dengan tidak terhormat ini, maksud kami, terhadap kedua anggota Polri masing-masing berinisial Brigpol JR dan Brigpol YEN.
Pencopotan dilaksanakan sesuai prosedur dalam upacara pelepasan atribut secara simbolis pada apel yang dilaksanakan di lapangan apel Polres TTU. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, ada Onci Rebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Onci. Halo rekan Dea. Berdasarkan informasi yang Anda terima, apa sebenarnya penyebab hingga 2 anggota Polres TTU ini diberhentikan secara tidak terhormat? Baik, kedua anggota Polres Timur Tengah Utara, yakni Brigpol JR dan Brigpol YEN, diberhentikan karena tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polres Timur Tengah Utara. Kurang lebih jika diakumulasikan beberapa tahun terakhir, diperkirakan mencapai 1 tahun lebih. Kedua anggota tersebut juga disebutkan terlibat utang piutang dengan pihak lain yang menyebabkan mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Demikian rekan Dea. Rekan Oji, bisa Anda gambarkan bagaimana proses pemberhentian tersebut? Apakah 2 anggota polisi itu hadir? Baik rekan Dea, proses pemberhentian kedua anggota Polres Timur Tengah Utara ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka pertama kali diberikan surat teguran dan keduanya juga tidak mengindahkan hal tersebut. Pihak Polres Timur Tengah Utara juga telah melakukan mediasi agar kedua anggota tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tetapi hal tersebut juga kembali tidak diindahkan. Oleh karena itu, Polres Timur Tengah Utara AKBP Nelson Filipedias Quintas SIK kemudian mengajukan surat pemberhentian kepada pihak Polda Nusa Tenggara Timur, yang mana pihak Polda Nusa Tenggara Timur juga kemudian acara simbolis pemberhentian tidak dengan hormat terhadap kedua anggota tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dari rekan Oji bersama Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Nelson Filipedias, selengkapnya. Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait pemecatan anggota pada hari ini. Ya baik, hari ini kita sebenarnya pemecatannya sudah agak lama ya, tapi putusannya baru keluar dari Polda dan hari ini kita upacarakan resminya. Ya, ada 2 anggota yang melakukan tindakan yang tidak terpuji sehingga dipedihkan ya, karena yang 2 anggota yang kita pecat ini selama beberapa hari ya, kalau dihitung-hitung sekitar 1 tahunan lebih tidak melakukan masuk kantor, dan ada juga laporan-laporan bahwa ada utang piutang sehingga tidak melakukan kegiatan ini, sehingga kita udah coba melakukan mediasi tapi tidak pernah hadir. Untuk itu kami sampaikan kepada dari pihak yang kita anggota ini untuk melakukan pemecatan. Itu kira-kira kesalahannya sangat fatal sekali, kenapa tidak bisa di ini? Ya itu yang tadi saya bilang Pak, ini kan udah sangat lama Pak, udah berapa ratus hari kan nggak masuk kantor, dan kita udah cari dan kita udah sampaikan kepada pihak keluarga, dan handphonenya kan tidak sering aktif. Pada saat itu dia masih menerima gaji dan remunerasi ya, tunjangan. Nah, tapi dia tidak masuk, sehingga kita udah menghentikan dia punya gaji sehingga otomatis dia bisa datang. Contohnya tidak datang juga. Sehingga itulah kita melakukan koordinasi untuk melakukan pemecatan, dan kita adili ke Polda, dan di Polda itu kan lama, butuh waktu, sehingga itu udah hampir dari 2016 ya sampai hari ini baru keluar putusannya. Nah, cukup lama itu. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, Tribuners, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku lagi main
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Anda masih menyaksikan live update Tribuners, kita menuju ke kabar berikutnya. Makam seorang bocah berusia 14 tahun di Palembang dibongkar oleh polisi bersama pihak keluarga pada hari Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Keputusan pembongkaran makam ini didasari oleh kecurigaan pihak keluarga terhadap penyebab meninggalnya siswi SMP berinisial M itu. Sebelumnya M ditemukan meninggal dunia di bawah jeram bakaran Jalan Merdeka Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lengkapnya dan terkini terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Dea. Rekan Rahmat, bisa Anda informasikan, tadi disebutkan bahwa keluarga ada mencurigai suatu kejanggalan. Seperti apa yang ditemukan pihak keluarga itu sampai akhirnya dibongkar makam pelajar itu? Ya, baik, terima kasih Dea. Jadi memang kemarin hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, pihak keluarga dari korban bocah laki-laki yang berusia 14 tahun, inisial M, membongkar makam yang sudah dikuburkan selama 2 pekan terakhir karena memang dari pihak keluarga menemukan adanya kejanggalan begitu ya. Kejanggalan ini berupa di mana posisi jenazah korban saat ditemukan di bawah jembatan karang, tangannya terpelitir ke belakang dan di bagian kepala belakang seperti ada luka memar begitu ya. Dan juga sempat diinformasikan bahwa bocah laki-laki ini sebelumnya sempat membawa uang ke luar rumah untuk membeli sebuah makanan. Dan saat ditemukan uang tersebut berada jauh dari lokasi jenazah korban. Demikian ya. Oke, lalu bagaimana bisa Anda ceritakan kronologi awal M ditemukan meninggal dunia di bawah jeram bakaran itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu, warga sekitar di Jalan Merdeka Jembatan Karang dihebohkan ada penemuan mayat seorang bocah laki-laki di bawah jeram bakaran, yang dimana posisi bocah ini sedang tidak berpakaian, hanya memakai celana pendek berwarna hitam
dengan posisi tertelungkup dan juga tangan si korban seperti habis terpelintir begitu. Kejadian ini bermula ditemukan oleh seorang pedagang di sekitar Jalan Bakarang yang sedang membuka warung. Kemudian setelah diketahui ternyata itu adalah warga sekitar di Jalan Temon, Lorong Kuto, dan akhirnya keluarga korban berhasil mengevakuasi korban. Setelah itu korban sudah dimakamkan di TPU Pucak Seguning di Palembang. Demikian ya. Oke, lalu jika memang nantinya hasil autopsi terbukti ada kekerasan dan juga pelaku sehingga M ini meninggal dunia, apa harapan dari pihak keluarga, Rahmat? Ya, untuk kasus ini memang sedang didalami oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, di mana pihak keluarga memang sedang menunggu hasil autopsi dari dokter forensik Polda Sumsel dan juga hasil pendalaman dari Satreskrim Polrestabes Palembang, begitu deh ya. Keluarga berharap jika memang ada indikasi kekerasan yang dialami oleh korban sebelum korban jatuh ke dalam aliran sungai, maka keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Demikian, begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Rahmat juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kompol Tri Wahyudi selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Berikut wawancara lengkapnya kami tampilkan. Polrestabes Palembang, unit Karanmor, tim ya intinya, kami melakukan bongkar terhadap makam yang korban ya, salah satu korban. Jadi awalnya berita pada saat itu sekitar 2 minggu yang lalu ada penemuan mayat. Nah, pada saat itu kita datangi TKP, ident segala macam, memang dari pihak keluarga tidak mau dilakukan visum mayat atau otopsi langsung pada saat penemuan mayatnya, karena memang dari keluarga bilang katanya sakit. Tetapi hasil dari kami tidak diam begitu saja. Hasil dari penyelidikan kami, pengecekan TKP juga, wawancara dan beberapa teman dari korban, kita temukan ada indikasi sebelum almarhum ini meninggal itu sempat adanya perkelahian, sehingga kami mau meyakinkan dan kami memohon kepada keluarga bahwa tetap kami akan lakukan visum atau otopsi terhadap jenazah dengan cara dibongkar makamnya. Kami izin dulu kepada pihak keluarga. Alhamdulillah dari pihak keluarga mengizinkan, mengaminkan untuk juga lebih pastinya, sehingga pada saat nanti atau ke depan kemudian hari itu tidak ada lagi ganjelan atau ada komplain dari keluarga bahwa nanti ditemukan di kemudian hari bahwa ini ternyata dibunuh, bukannya sakit, atau yang sempat diberitakan setelah vaksin katanya ada yang meninggal dunia setelah vaksin COVID. Ini kami mau memastikan, insya Allah kami sudah memegang beberapa keterangan, kami juga sudah tahu mungkin orang-orangnya. Dua bocah di Kabupaten Sampang, Madura terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Mereka adalah F, 16 tahun, asal Kecamatan Pangarengan, Sampang bersama temannya berinisial W, 13 tahun, asal Kelurahan Karangdalam. Keduanya diduga terlibat aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Detail informasinya terkait kasus curanmor yang menimpa anak di bawah umur ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan dia. Hanggara, bisa diinformasikan bagaimana aksi bocah saat mencuri sepeda motor milik warga ini akhirnya bisa terbongkar? Siap, terima kasih rekan dia. Jadi awalnya F yang masih berusia 16 tahun asal Kecamatan Pangarengan sekitar pukul 3 berada di depan rumah korban, yakni Ori Jakfar, warga Desa Kubu, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Dan pada saat itu pelaku melihat kendaraan milik korban, yakni Honda Beat berwarna putih kombinasi biru berada di dalam rumah, sehingga ia nekat memasuki rumah korban dan mengambil kendaraan tersebut, sehingga ia berhasil dan langsung melarikan diri. Dan keesokan paginya korban tiba-tiba kaget melihat kendaraannya sudah tidak ada di tempat biasanya, dan
seketika melaporkan kepada pihak kepolisian setempat yakni Polsek Pengarengan beserta kerabatnya seperti itu rekan dia. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi penangkapan dua bocah yang diduga terlibat curanmor ini? Apa bukti yang berhasil didapatkan sehingga kepolisian menangkap keduanya? Nah, pada saat itu, setelah berhasil mengambil kendaraan curiannya, pelaku ini pergi ke rumah Hue untuk menjemput dan mengajak jalan-jalan. Dan pada saat itu, ketika berada di lokasi wilayah perkotaan, kerabat dari korban melihat kedua pelaku ini sedang membawa sepeda curiannya. Tidak merasa asing dengan kondisi sepeda, kerabat korban mencoba untuk mengejar kedua pelaku ini, namun kehilangan jejak seperti itu. Sehingga pada akhirnya jejak kedua pelaku ini terbaca oleh pihak kepolisian setempat yakni Polsek Pengarengan, sehingga pengejaran langsung dilakukan. Dan pada akhirnya kedua pelaku ini maksud saya melarikan diri ke arah desa Tangkumong, dan salah satu dari mereka jatuh karena pada saat itu mereka melintasi jalan raya yang medannya tanjakan. Namun W yang kebetulan saat itu jatuh ditinggal oleh F untuk melarikan diri dari kejaran pihak kepolisian. Bahkan pada saat itu warga setempat juga ikut membantu dalam proses pengejaran. Dan berselang beberapa jam, F ditemukan di dalam semak-semak, begitupun dengan kendaraannya oleh pihak kepolisian, begitupun dengan warga seperti itu rekan dia. Oke, setelah berhasil diamankan kedua pelaku ini, bagaimana untuk proses pemeriksaan oleh Polres Sampang selanjutnya dan juga proses hukumnya, juga mengingat kedua pelaku ini merupakan anak di bawah umur negara. Siap. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, jadi Uwe ini ternyata tidak terlibat karena menurut pengakuannya Uwe hanya ikut ajakan dari F ini yang berusia 16 tahun. Nah, pada saat itu Uwe hanya ikut karena diajak, sehingga pada kasus ini Uwe tidak bersalah seperti itu rekan dia. Sedangkan F masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Ya. Kita beralih ke Banten, Tribuners. Jika Tribuners masih ingat dengan seorang mahasiswa yang dibanting oleh Brigadir NP saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ya, M. Faris Amrullah namanya, mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN SMH Banten, asal Tangerang, baru saja menjalani sidang skripsinya. Kepada Tribun Banten, Faris mengaku telah melaksanakan sidang dengan lancar hingga berhasil lulus. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait hal ini sudah bergabung bersama kami ada rekan wartawan dari Tribun Madura. Maksud kami Tribun Banten, Ahmad Tajudin yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana proses sidang dari Faris ini selaku mahasiswa yang sempat ya beberapa hari lalu videonya viral antara dibanting oknum polisi. Baik rekan Dea, perlu diketahui bahwa M. Faris Amrullah merupakan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di mana beliau merupakan korban dari pembantingan oleh oknum Brigadir NP pada HUT Kabupaten Tangerang lalu. Di mana pada hari Senin 25 Oktober lalu, M. Faris ini telah menjalankan sidang skripsi untuk kelulusannya menyabet sebagai gelar sarjana hukum di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pelaksanaan sidangnya sendiri dilakukan sejak siang hingga sore, di mana ia mengaku dalam sidang skripsinya ini berjalan dengan lancar dan dia dinyatakan lulus oleh dosen pembimbingnya atau dosen pengujinya, sehingga dia berhasil menjabat sarjana hukum dia. Oke Tajudin, lalu untuk judul skripsi dari Faris ini yang hingga ia bisa lulus dengan gelar sarjananya akhirnya bisa diinformasikan? Baik rekan dia, perlu diketahui bahwa M. Faris ini mengambil jurusan Hukum Tata Negara atau HTN di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di mana dalam sidang skripsinya ini Faris menulis skripsi dengan membahas mengenai pilkada pada lembaga negara. Di mana dalam judul skripnya sendiri dia membuat skripsi dengan judul Konstitusionalitas Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia. Di mana dalam analisisnya sendiri dia menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Begitu dia. Iya, Tajudin, saat ini apakah juga Faris sempat memberikan lagi keterangannya terkait kasus Brigadir NP? Baik, rekan dia. Dari pengakuan Farisnya sendiri bahwa saat ini dia sedang fokus untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu, di mana saat ini sedang menjalankan sidang skripsi dan ada beberapa hal yang perlu direvisi sehingga dia perlu menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu. Kemudian di samping itu dia juga sudah menyampaikan bahwa saat ini dia masih dalam kondisi walaupun dalam kondisi sudah sehat, namun dia ingin memulihkan secara tubuhnya sendiri agar lebih dinyatakan sembuh secara total. Sehingga untuk menanggapi hal mengenai Brigadir NP, Farisnya sendiri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan diskusi antara keluarga dan kuasa hukumnya, di mana menurut keterangan dari Farisnya sendiri bahwa Brigadir NP sekarang sudah menjalani sidang hukuman dari Ditpropam Polda Banten, sehingga dia berharap bahwa kejadian yang dialaminya sendiri semoga tidak terjadi kepada orang yang di luar sana, di mana aksi unjuk rasa telah dilakukan penganiayaan oleh oknum polisi tersebut. Kemudian dia meminta kepada pihak-pihak yang di mana saat ini dia banyak sekali orang-orang ingin mengetahui kelanjutan ke depan mengenai kasus tersebut, di mana dia menegaskan bahwa saat ini dia masih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu atau skripsinya dan kesembuhannya dia sendiri gitu ya. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk informasi Anda dari Banten. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Home Turnamen Chess NPC Papua yang diselenggarakan sepekan ini memasuki penghujung acara. Pelaksanaan Home Turnamen Chess atau catur tersebut berlangsung sejak tanggal 18 hingga hari ini, 26 Oktober 2021. Jadi pihak penyelenggara akan menutup acara tersebut dengan menghasilkan 6 juara. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aldi. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Gelaran penutupan Home Turnamen Chess NPC Papua akan ditutup secara resmi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur malam ini, Dea, di Hotel Sahid yang berada di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, sebelumnya memang diketahui pelaksanaan Home Turnamen Chess NPC Papua atau Home Turnamen bagi atlet catur tunanetra ini dalam rangka pemantapan terakhir dan juga evaluasi bagi para atlet sebelum nantinya terjun di ajang Pekan Paralimpiade Nasional ke-16 November mendatang di Provinsi Papua. Dea dan juga Tribuners, kegiatan Home Turnamen bagi atlet catur tunanetra Papua ini telah berlangsung selama seminggu, mulai dari 18 hingga akan ditutup pada malam hari ini, 26 Oktober 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur di Hotel Sahid Entrop di Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dea. Oke, Aldi, berapa banyak sebenarnya atlet yang mengikuti Home Turnamen Chess NPCI Papua ini? Dan juga bagaimana dengan juaranya? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama manajer cabur catur Papua, Baharudin Hasan di Hotel Sahid Entrop Jayapura yang merupakan tempat diselenggarakan Home Turnamen Chess NPCI Papua ini, diketahui memang Home Turnamen Chess NPCI Papua ini digelar selama sepekan dan diikuti oleh 23 atlet dari total 25 atlet cabang olahraga catur tunanetra dari NPCI Papua yang akan bertanding mewakili Papua dalam event Peparnas ke-16 Papua. Terkait juara, memang terdapat 6 atlet ya, 6 atlet disabilitas yang dinyatakan sebagai pemenang dan juga terdapat juara yang sudah ditentukan ya, juara 1, juara umum begitu, juara 2, juara 3, juara 4 dan 3 harapan juara harapan 3 lainnya begitu dia. Oke, lalu adakah evaluasi terkait penyelenggaraan Home Turnamen ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, memang menurut manajer cabur catur Papua, Baharudin Hasan, memang tujuan dari pelaksanaan Home Turnamen Chess NPCI Papua tersebut ini selain untuk memantapkan rangkaian pelatihan yang telah dilakukan, juga untuk memberikan evaluasi bagi masing-masing atlet. Dari evaluasi yang diberikan ini, Dea, kepada para atlet, Baharudin menyampaikan perlunya pembinaan dan mempertajam kemampuan dalam waktu yang singkat menuju Peparnas ke-16 di Provinsi Papua November mendatang. Dea. Oke, jadi tadi Anda sebutkan bahwa untuk penutupannya akan dilakukan pada malam hari ini. Siapa saja yang dijadwalkan akan hadir menutup Home Turnamen catur di sana, Aldi? Baik Dea dan juga Tribuners, memang benar saat ini saya masih memantau ya terkait kondisi
terakhir di Hotel Sahid Entrop, Distrik Jayapura Selatan ini, Kota Jayapura. Dan memang berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak panitia, gelaran home turnamen CES NPCI Papua yang telah dilaksanakan selama sepekan ini akan ditutup secara langsung oleh Ketua NPCI Papua sendiri dan juga dihadiri oleh tim Kejaksaan Tinggi Papua begitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur di Hotel Sahid Papua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Saya masih menunggu untuk pelaksanaan penutupan nanti malam begitu Dea di sini. Untuk sementara demikian laporan singkat saya. Kembali ke Anda Dea di studio. Baik Aldi, dan Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara rekan jurnalis kami Aldi bersama dengan pelatih atlet catur NPCI Papua, Soekarnedi, selengkapnya. Siang, saya Soekarnedi, Master Nasional pelatih catur NPCI Papua. Jadi untuk persiapan kita dalam menghadapi Paparnas 16 Jayapura Papua, ya sebenarnya kita mempunyai atlet sebanyak 25 orang, 15 putra, 10 orang putri. Terdiri dari Daksa, Tunarungu Wicara, Tunanetra B1, dan B2. Kita tidak bermain di Tunarungu Wicara Putri, berhubung sampai saat ini kita masih kesulitan mencari atlet. Dari 25 atlet tersebut, kita akan memproyeksikan sesuai dengan target. Kita akan menargetkan 12 medali emas. 12 medali emas ya Pak? 12 medali emas. Itu akan kita raih yang selalu dari DRW Putra, kita bisa 4 emas. TNB 2 Putra juga bisa target kita 4 emas. Terus TNB 2 Putri, itu kita juga bisa 3 emas. Lantas dari Tunarasa Putri juga peluang emas juga masih terbuka itu. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menghelat Legal Expo serentak di 33 wilayah se-Indonesia. Legal Expo di Provinsi Sulawesi Utara sendiri digelar di Atrium Mega Mall Manado dan dibuka pada Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Legal Expo ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika atau HUT Kemenkumham Republik Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Rio. Ya. Rio, bisa Anda informasikan menyangkut pagelaran Legal Expo 2021 ini khususnya di Sulut? Jadi Legal Expo ini merupakan satu di antara rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Karya Dika, Dharma Karya Dika atau HUT Kemenkumham. Penyelenggaraannya sendiri peringatannya sudah dicanangkan sejak awal Oktober. Kemudian pada tanggal 25 Oktober ini diselenggarakanlah yang namanya Legal Expo. Jadi Legal Expo ini diadakan di Atrium Mega Mall Manado, berlangsung selama 2 hari. Oke, bisa Anda gambarkan suasana saat pagelaran Legal Expo ini diadakan di Manado? Jadi di Atrium Mega Mall Manado ini merupakan salah satu mall terbesar yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Kanwil Kemenkumham Sulut mengambil tempat ya di pusat keramaian yang ada. Mereka menempatkan loket-loket untuk memberikan informasi pelayanan menyangkut pelayanan Kemenkumham. Jadi loket-loket ini kemudian dari tempat untuk masyarakat memperoleh informasi, dan sejak dibuka antusiasme warga cukup tinggi untuk mendapatkan informasi pelayanan dari Kemenkumham. Oke, lalu bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda, apa saja layanan dari loket-loket yang disediakan di sana yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari Legal Expo ini? Jadi menyangkut loket layanan yang ada di Legal Expo ini sebenarnya sifatnya layanan informasi. Jadi bukan layanan langsung pelayanan dari Kemenkumham. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait pelayanan Kemenkumham, semisal
layanan imigrasi, layanan pemasyarakatan, layanan bantuan hukum, sampai layanan untuk membuat perseroan perorangan, semuanya bisa diperoleh informasinya di Legal Expo ini. Sementara jadi masyarakat akan mendapat informasi dari petugas, namun untuk layanan Kemenkumham sendiri, layanan dari Kemenkumham sendiri tetap berada di kantor masing-masing dan atau bisa diakses secara online. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk informasi Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.